Oke, sudah. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu lah supaya paham jualan materi yang diajarkan. Hanya kita perkenalan. Oke, berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Kita perkenalan dulu lah. Namaku Muhammad Reski Nurrahman, mahasiswa semester 7 PPL 2 dari kampus Uniska. Buhanmu kiau hajalah kakak, jangan di kiau bapak, sa ketuhaan aku di kiau kakak. Jadi peranku di sini menggantikan Ibu Marlina sebagai guru bahasa Inggris Buhanmu. Tadi Sidin sudah menyambut juga apa materi yang harus kuajarkan ke Buhanmu. Nah, jadi Buhanmu ini sekelas berapa orang muridnya dalam satu kelas tuh? Ini soalnya yang join hanya 12 orang aja. Lan aku berarti 11. Berapa Sabrina orangnya dalam kelas nih? 36, Pak. Oh, berarti banyak yang kada join. Nah, sebelum aku mulai ada perjanjian kelas dulu lah. Jadi di kelasku nih wajib aktif siswa-siswanya. Apalagi ketika aku bertanya tuh wajib menyahut. Kada apa-apa, kada on kamera asalkan ada suaranya kayak itu. Nah, jadi aku tahu bukanmu ada join kayak itu. Habis itu juga kalaunya absen, aku absen screenshot aja di akhir. Jadi karena absennya tuh aku kirim ke Ibu Marlina. Jadi Sedin tahu jian join-joinnya tuh siapa. Lawan jangan takut salah lah bilangnya di kelas kuni. Kada apa-apa salah. It's okay to make a mistake pokoknya. Nah, jadi sebelum pelajaran dimulai, kita ice breaking dulu lah. Kita ice breaking. Jadi sebelum kita pelajaran, kita ice breaking dulu. Wait. Ada yang hendak join. Nah, jadi ice breakingnya kita main game which one is better. Jadi kalian juga bisa lo belajar apa di sini, apa belajar mengutarakan pendapat. Habis itu ini juga bisa melatih public speaking bukanmu. Nah, aku tampaikanlah ada kelihatan lah guys, Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, menurut kalian dari slide pertama nih which one is better? Ini kan lagi trending loh yang Squid Game nih. Menjawabnya boleh bahasa campur, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga kada apa-apa juga. Kada ada judgement di sini. Menurut kalian yang mana yang lebih baik dan berikan alasannya? Sudah nonton lah Squid Game atau Sudah, Pak. Squid Game udah, Pak. Alice in Borderland sudah nonton juga lah. Belum, Pak. Menurut Buhanmu kenapa Squid Game tuh lebih better daripada Alice? It's okay, jawaban Buhanmu. Karena alur ceritanya. Habis itu kenapa lagi? Gamenya kah atau lebih sadis yang ini kah kayak itu nah? Atau pemainnya kah ada cameo yang pemain di Train to Busan tuh kan siapa ngarannya? Gong Yoo kah ngarannya? Siapa tadi? Namanya yang Bu Pandir. Elen, Pak. Menurut Ikam kenapa Alice Squid Game tuh lebih better kayak itu nah? Kenapa jadi famous banget tuh kenapa menurut Ikam? Mungkin karena ada pemainnya juga yang terkenal. Habis tuh sama alur ceritanya mungkin yang asik. Dapat duit loh, bukannya tuh orang banyak hutang dikumpuli habis tuh main game main game bumatian. Adakah lagi yang hendak memberikan pendapatnya? Atau ada yang suka nonton Alice in Borderland kah? Kadeda dah lo, next saya lah.
Nah, menurut buanmu lebih better yang mana? Penthouse kah? Itaewon Class kah? Ada yang nonton Penthouse Gak lah. nonton dua-duanya, Pak. Menurut Ikam lebih baik yang mana? Lebih memberi muar Penthouse kah? Itaewon Class kah? Penthouse, Pak. Penthouse. Bang sama aja berarti kita. Next. Nah, ini seri zombie. Menurut kamu lebih better yang mana? Kingdom kah yang zombie di kerajaan atau Sweet Home. Songkang kah? Sweet Home. Yang mana yang bukan mau ketujui katanya? Sweet Home. Sweet Sweet Home. Gara-gara Songkang lo bukan mau ketuju. Hah? I prefer Kingdom. Nah, menurut Ikam pulang. Yang mana yang better? Kadakawa melihat kah? Kadakawa bersuara kah? A Quiet Place or Bird Box? Karena kau bersuara. Nonton kah A Quiet Place? Sudah. Sudah dua-duanya. Oke, jelas lah. Which YouTuber is better? Jessica Jane or YSW menurut gue? Jessica Jen. Ih, Ria SW kata Pirami lagi lah kontennya. Wah ini asa kurang nih Jessica. Kada. Rami konten baharinya. Tinggi. Nah oke. Mulailah ke pelajaran lah. Stop sharing lo. Iya. Kelihatan lah kanvanya. Jadi kelihatan. Oke, kita mulai. Nah, kakak betakun lo. Bebuhan pian suah lah dapat undangan kawinan. Suah lah. Jadi suah. Atau acara ultah yang besar. Nah, bilanya suah, kita hari ini hendak belajar cara membuat undangan. Siapa tahu karena buatmu perlu lo bilanya kawin kah, karena anakmu undangi ke kawanan. Nih penting. Bilanya buatmu kawin kah, anak besaruan lo. Nah, bilanya mendengar kata formal, apa yang ada terlintas di pikiran buhanmu? Kada bapak hadiupannya handap, kada ada juga, kada ada judgement di sini pas belajar. Bila mendengar kata formal, apa yang buhanmu, apa yang terlintas di pikiranmu? Wait. Namanya aku lah, bilanya aku mendengar kata formal, pasti aku terpikir kayak bejas, bedress, baju baik, pokoknya acara besar. Kayak apa, meet gala, kayak itu, nah baju-baju yang kayak itu. Jadi formal tuh dari kata sifat adjektif, yaitu artinya resmi, atau bahasa gaulnya tuh ofisial lah acaranya nih. Lawannya formal ya informal, yaitu tidak resmi. Nah, kalaunya invitation bang, apa artinya? Ada yang tahu lah? Undangan. Yap, betul. Jadi, invitation dalam bahasa Indonesia artinya tuh undangan yang bisa berbentuk lisan atau tulisan. Invitation tuh biasanya berisi pesan yang dimasukkan untuk mengundang orang lain agar bisa hadir dalam acara tertentu. Acara itu dapat berupa acara yang dibuat oleh individu, beberapa orang, atau bahkan organisasi yang lebih besar. Tujuannya yaitu untuk mengundang orang. Invitation juga bermaksud agar orang yang diundang menjadi bagian dari kegiatan yang diadakan, misalnya acara amal, penggalangan dana, dan lain sebagainya. Jadi ketika formal dan invitation itu digabung, apa arti formal invitation? Nah, jadi formal invitation itu merupakan undangan yang bersifat formal dan resmi. Formal invitation dibuat dalam bentuk tulisan dan dengan gaya yang bahasa yang lebih sopan. Undangan jenis ini biasanya diberikan untuk acara-acara resmi, penting, atau berskala besar yang mencakup lebih banyak orang. Formal invitation harus mengikuti pola yang berlaku dalam suatu masyarakat dengan nilai dan norma yang diterapkan di dalamnya.
Secara garis besar, formal invitation memiliki 3 struktur, yaitu invitee orang yang diundang, body isi undangan, dan inviter orang yang mengundang. Body of invitation sendiri berisi apa yang akan diadakan dan tanggal, waktu, serta lokasi acara tersebut. Nah, jadi kalau kalian hendak mengolah formal invitation, kalian tuh harus menggunakan bahasa yang baku atau sopan lah. Habis itu poin penting dalam membuat point formal invitation. Habis itu jangan menggunakan bahasa sehari-hari karena itu tidak sopan. Kalau bukan menggunakan bahasa sehari-hari itu jadinya informal invitation karena pakai bahasa sehari-hari, bahasa gaul. Habis itu lah maksudnya kalau mengikuti pola di masyarakat tuh contohnya tuh nah, misalkan kita orang Banjar, biasanya kalau undangan pernikahan kira-kira apa yang berbeda dengan undangan orang-orang luar yang di Jakarta. Misalkan kalau orang Banjar tuh biasanya bahasanya lebih sopan, habis itu di pembukanya pakai bismillah, assalamualaikum, agamanya tuh masih kental pokoknya bilanya kita mengikuti norma-norma agama orang Banjar nih. Ada yang hendak cuy, sorry. Nah, next. Permisi Pak, ulun hendak izin Pak, soalnya lagi pemilos nih di sekolahan. Iya, nggak ada apa-apa. Siapa ngarannya? Desi Wulandari ini kah? Desi Wulandari Pak, Oke. absen 7. Sama Amara, Pak. Ada wait. Absen 15 ada di sekolah Jawaban Pemilos. Sudah aku foto. Aman. Terima Lanjutlah. kasih, Pak. Yuk. Tinggi, makasih Pak. Yuk. Habis itu lo sampai mana tadi lah. Nah, biasanya undangan resmi itu ditandai dengan adanya RSVP di bagian bawah undangan tersebut. Apa yang dimaksud dengan RSVP? RRVSP adalah singkatan dari bahasa Perancis untuk Respondes s'il vous plaît. Artinya, respond please, please reply dalam bahasa Indonesia artinya mohon tanggapan atau jawaban. Nah, ini contohnya lah. Please notify us of your attendance confirmation no later than November 1, 2019. We are expecting your attendance and please attend this monthly supplier meeting on time. Thank you for your understanding and precious time given. Habis itu kalau bukan mau hendak singkat wara itu bisa pakai RSVP by the 20th of June. The favor of reply is requested by June 20. Please respond by June 20. Kindly reply by June 20. Your reply is requested by June 20. Ini misalkan buat mau hendak singkat aja. Misalkan yang versi panjangnya bisa pakai yang ini, yang contoh. Nah, jadi apa artinya RSVP itu? Itu artinya si pengirim surat tuh minta respon. Kami kau hadir kada ke acaranya. Biasanya ada cara meresponnya, tapi kita nih fokus dia aja mulai formal invitation. Nah, jadi generic struktur tuh kayak strukturnya tuh nah. Cara mulai formal invitation tuh terdiri dari opening, content, lawan closing. Nah, jadi di opening tuh buhanmu bisa pakai apa? Salutation dulu. Salam pembuka. Salutation tuh bisa kayak yang terhormat Bapak titik. Misalkan dear my friend titik. Nah, itu salutation. Habis itu for who and whom tuh kepada siapa? Ya, kepada siapa undanganmu nih kamu tujukan. Habis itu di konten tuh bodinya, tubuhnya. Occasion, undangan yang dibuat untuk sebuah acara tertentu. Misalkan kamu hendak acara apa yang diolah? Birthday kah, wedding kah, anniversary kah? Habis itu tentukan day and date-nya, hari dan tanggal acaranya. Tentukan lo, misalkan tanggal 15 Juni 2019. Time-nya, ini penting juga time nih lo. Mau acaranya misalkan hendak pagi kah, hendak siang kah, atau malam kah? Kalau place tempat, kalian hendak tempatnya di mana nanti? Di hotel kah? Habis itu jangan lupa di akhirnya tuh diandaki RSVP, permintaan untuk membalas, hanya andaki tanda tangan. Wait.
Nah, jadi jenis-jenis formal invitation. Yang satu itu ada wedding invitation. Formal invitation yang cukup sering digunakan termasuk di Indonesia adalah wedding invitation atau undangan pernikahan. Bentuk wedding invitation bisa beragam, tergantung pada selera dan tren yang berkembang dengan kreativitas yang ada. Tapi pada dasarnya, wedding invitation terdiri dari nama pengantin yang akan menikah, informasi kapan dan di mana pernikahan akan diadakan, serta nama orang yang diundang. Di Indonesia sendiri, wedding invitation biasanya mencantumkan nama orang tua dari masing-masing calon mempelai. Di undangan tersebut juga biasanya menyebutkan calon mempelai tersebut anak keberapa dari orang tua, seperti putra pertama, putri kedua, dan seterusnya. Pada beberapa wedding invitation, kerap dimasukkan juga doa-doa yang bermaksud mengharapkan kelancaran dan berkah pada pernikahan. Nah, jadi salah satu formal invitation yang paling common, yang paling rancak kita temui itu ya, yang kita hadiri tiap hari Minggu itu tuh wedding invitation. Nah, biasanya wedding invitation tuh mencantumkan nama pengantin yang menikah, sama biasanya kalau kita ada nama orang tuanya kalau rajin, habis itu anak yang keberapa, habis itu hanya diikuti oleh doa-doa yang baik agar mempelai mendapatkan keberkatan pas berlangsungnya acara. Nah, ini contohnya. Dear Mr. and Mrs. Wijayanto, by God mercy and blessing, we would like to invite you to the marriage of our beloved daughter and son, Tania Afianti as a first daughter of Mr. Budiman and Mr. Indah, with Raden Bagus Rahmadiningrat ST, first son of Mr. Rahmadiningrat and Mrs. Ayu Sulisowati. The wedding will be held on Saturday, 9 November 2019. Jamnya jam 10 sampai jam 1 siang. Ini tempatnya Grand Celebration Hall, Jalan Diponegoro nomor 123, Pontianak, West Kalimantan. We look forward for the honor of your presence to celebrate together and give the blessing for us. Jadi ini salah satu contoh wedding invitation. Nah, jadi di openingnya tuh ada ini kan salutationnya, Dear Mr. and Mrs. Wijayanto. Habis itu ada salam pembukanya di sini, by the God mercy and blessing, kami ingin mengundang kamu ke pernikahan anak kami. Habis itu ada namanya tuh yang menikah, putri pertama dengan putra pertama yang Raden sama Tania. Habis itu di sini juga jelas dicantumkan pada acaranya itu diadakan hari Sabtu 9 November 2019 jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Terus alamatnya Grand Celebration Hall, Jalan Diponegoro di Kalimantan Barat. Habis itu di endingnya nih dikasih RSVP. Inya minta respon kayak tuh, nah kau hadir kada ikam acaranya nih. Oke, next. Nah, yang kedua ada event invitation. Satu lagi penggunaan formal invitation yang sering ditemui adalah undangan untuk event atau acara di kegiatan tertentu. Biasanya formal invitation ini ditujukan agar orang yang diundang turut serta dan berpartisipasi dalam acara yang akan digelar. Formal invitation ini bisa berupa undangan untuk acara seminar atau kegiatan dengan tema-tema tertentu seperti kesehatan dan sosial. Nah, jadi event invitation ini cakupannya cukup luas lah. Itu tuh bisa banyak lagi seperti birthday, anniversary, bisa kayak acara-acara di sekolahan atau kampus. Nah, ini contohnya. Dear Nathan, I'm celebrating my 12th birthday next weekend. I would like to cordially invite you to do so when February 25, 2020, 3 p.m. Where in the Cafe Taviolini. If you have time and desire, that would be very nice. And if you like to give something, I would be happy about a CD. You know my taste in music. The celebration will last until around 7 p.m. It would be nice if you ask your parents to take you to my birthday party and then pick them up again. I would be very happy if you come. Rosna. Nah, ini salah satu contoh undangan ulang tahun. Nah, yang terakhir, business meeting invitation. Penggunaan formal invitation yang juga cukup sering kita temui adalah saat memberikan undangan untuk business meeting atau pertemuan bisnis. Biasanya formal invitation ini diberikan untuk rekan bisnis saat hendak melakukan rapat-rapat penting.
dan formal invitation untuk business meeting. Biasanya membutuhkan konfirmasi kehadiran sebelum acara berlangsung, sehingga pihak yang diundang harus menyampaikan konfirmasi bisa hadir atau tidaknya. Nah, kalau ini surat yang paling penting lah daripada yang sebelumnya. Kayak lebih penting daripada event atau wedding. Dan ini yang paling alih. Bedanya kalau bisnis nih, kita harus ngasih konfirmasi kehadiran sebelum acaranya tuh berlangsung. Jadi supaya pihak penyelenggara tuh dapat menyampaikan, kita nih kawa hadir kah, kada kah. Nah, ini contohnya. Tuh pakai subjek loh. Monthly supplier meeting. To all supplier of PT Maju Terus. Good morning. Firstly, we would like to thank you for your cooperation and support given to our company all this time. Thank you to your cooperation and support PT Maju Terus is developing for better, effective, and efficient company. To maintain the good cooperation and improve the quality, we will hold the usual monthly supplier meeting. The monthly supplier meeting will be held at day and date Monday, November 5, 2019. Time 1 until 3 p.m. Place Main Hall of PT Maju Terus, Jalan Raya Merdeka nomor 1 Semarang Central Java. Please notify us of your attendance confirmation no later than November 1, 2019. We are expecting your attendance and please attend this monthly supplier meeting on time. Thank you for your understanding and precious time given. Best regard, Guru Tresno Wijoyo, Purchasing Manager. Nah, jadi kesimpulannya tadi, formal invitation itu undangan resmi yang dibuat oleh individu atau organisasi dengan gaya bahasa tulisannya lebih sopan. Biasanya digunakan untuk acara-acara penting dan harus mengikuti norma masyarakat. Habis itu tadi jenis-jenisnya ada 3, ada wedding, ada event, terus ada bisnis. Kalau general strukturnya tadi ada opening, ada body, ada closing. Nah, itu. Sampai di sini adakah yang hendak ditanyakan? Tadi aku aku takut nih Bu Marlina, jaku dikasih tugas kah, jaku Bu. Habis itu aja Sidin kasih aja nanti di classroom. Nah, karena tugasnya tuh bukan maulah satu aja formal invitation. Muka ada wedding, event. Soalnya yang bisnis tuh ngalih aku laku pengalihan. Jadi antara wedding karena gue mau pilih seorang atau event. Oke, karena tidak ada yang ditanyakan, absen dulu lah, ada aku screenshot. Absen screenshot aja. Apa ada? Wait lah. Oke, sudah. Bilanya ada pertanyaan, CP aja karena tugasnya aku posting jam 12 karena di classroom. Oke, karena tidak ada yang bertanya, salahilah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you.